Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat siang menjelang sore. Kembali lagi di Jurnal Club sesi 9. Wah, sudah terasa bahwa kita sudah memasuki sesi ke-9 dan topik kita pada hari ini yaitu Utilization of Healthcare Services Among Informal Sector Workers, a case study from Indonesia. Bapak Ibu, untuk pembahas kita pada siang hari ini yaitu Dr. Giovanni Evan Empel, MSc, selaku dosen program studi kebijakan dan manajemen kesehatan. Bapak Ibu, acara ini juga disiarkan langsung melalui channel YouTube HPM FK UGM. Tanpa berlama-lama, saya serahkan acara ini kepada Dr. Giovanni Evan Empel, MSc, selaku pembahas kita pada Jurnal Club sesi 9 ini. Kepada Dr. Gio, kami persilahkan ini. Iya, terima kasih banyak Mbak Lia. Iya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terlambat untuk hadir ke Jurnal Club pada siang hari ini. Saya akan share screen. Hari ini kita akan coba discuss salah satu working paper yang saya kerjakan bersama Mas Gumilang Sahadewo. Beliau adalah dosen di Departemen Ekonomika di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Mas Arif Anindita, dan juga Mbak Herma dari Pusat KPMK UGM. Ini merupakan salah satu working paper, jadi hasilnya semua masih deskriptif. Kita masih dalam proses untuk menjadikan ini manuskrip. Jadi mohon kalau ada feedback, kalau ada saran, ada pertanyaan, barangkali bisa disampaikan. Sebentar, saya akan share screen. Oke. Sudah terlihat ya Mbak Dia? Sudah okay. dapat. Baik. Oke. Jadi paper ini sebenarnya ingin melihat bagaimana penggunaan layanan kesehatan, terutama kita fokus kata kuncinya ada di pekerja sektor informal. Sebagai latar belakang, kebijakan Universal Health Coverage itu memandatkan kepada seluruh populasi di Indonesia untuk semua bisa terproteksi dengan asuransi kesehatan. Dan salah satu yang menarik adalah banyak dari negara-negara yang dikategorikan sebagai negara lower middle income countries itu berusaha untuk meningkatkan cakupan perlindungannya dengan berbagai cara, berbagai macam kebijakan. Misalkan kalau kita lihat di dalam konteks Indonesia, kita memilih jalur untuk menggunakan skema voluntary health insurance, terutama bagi mereka yang tidak tergolong penerima bantuan iuran, yang iurannya dalam per bulannya itu selalu di-cover oleh pemerintah. Nah, yang menjadi pertantangan adalah pertama, bagaimana cara untuk mendorong kelompok ini untuk ikut tergabung dalam skema asuransi jaminan kesehatan nasional ini menjadi problem tidak hanya di Indonesia, tapi banyak juga di negara-negara berkembang lainnya yang banyak yang menggunakan, terutama menggunakan skema voluntary untuk meningkatkan enrollment rate-nya. Dan ini belum kita bicara soal di beberapa negara berkembang, identifikasi siapa yang tergolong pekerja sektor informal menjadi tantangan tersendiri. Jadi tantangannya ada 3 lapis sebenarnya kalau dari beberapa dokumen penelitian yang ada. Selain dari identifikasi, bagaimana cara mendorong mereka untuk tergabung dan mengambil atau mengkolek dari premi yang harus dibayarkan. Ini semua tantangan dari banyak negara lower middle income countries. Dan dalam konteks di Indonesia sendiri, JKN Mandiri yang mana pekerja sektor informal banyak tergabung di sini, itu 20% dari targeted populations, dan claim to premium ratio-nya dari untuk satu orang yang membayar premi
klaimnya rata-rata 6 kali lipat dari premi yang dibayarkan. Ini paper dari Abhijit Banerjee dan salah satu yang kemarin memenangkan Nobel Prize di ilmu ekonomi, melakukan eksperimentasi di beberapa daerah di Indonesia. Papernya sedang dalam review. Nah, konteks dari tujuan dari paper ini sebenarnya untuk melihat sebenarnya secara deskriptif asosiasi antara status pekerjaan, apakah sektor formal dan sektor informal, itu ada asosiasi terhadap kepemilikan dari JKN atau asuransi kesehatan. Nah, data yang kita gunakan untuk paper ini adalah dari survei sosioekonomi nasional. Jadi survei sosioekonomi nasional atau SUSENAS ini adalah survei di tingkat rumah tangga yang dilakukan oleh BPS dan dikerjakan setiap tahunnya. Dan tujuannya untuk memonitor perkembangan indikator-indikator ekonomi dan sosial di level lokal. Dan SUSENAS ini memiliki banyak modul. Kalau di bukunya bisa dilihat ada beberapa modul dan ada 2 modul utama yang diambil oleh SUSENAS, yaitu modul inti atau modul utama itu mencakup karakteristik demografi, kemudian pendidikan, status pekerjaan, kemudian perilaku kesehatan, sampai pada status kesehatan atau health outcomes. Dan modul kedua ini yang levelnya di rumah tangga, jadi bukan di individu, itu konsumsi dalam rumah tangga. Jadi misalkan kepemilikan atau status dari rumah tangga itu, kondisi rumahnya, pengeluaran untuk barang-barang yang sifatnya habis pakai, berapa yang dikeluarkan untuk kesehatan dan pendidikan misalkan. Untuk proyek ini kita menggunakan 6 tahun panel data, jadi tahun 2013 sampai 2018, ini mencakup 1 tahun, setidaknya 1 tahun sebelum JKN diimplementasikan, tapi bahkan sebelum JKN diimplementasikan itu sudah ada beberapa skema asuransi kesehatan yang mengcover beberapa kelompok masyarakat yang tergolong dalam penerima bantuan iuran saat ini misalkan. Nah, untuk paper ini, jadi dari 6 tahun panel data yang kita buat, itu terdapat kurang lebih 1,4 juta observation. Jadi 1,4 juta individu yang kita lihat. Ya. Sebagai catatan, SUSENAS ini, meskipun dia sifatnya panel, cuma hanya datanya tidak bersifat longitudinal. Jadi tahun 2013 individu yang diambil itu berbeda dengan individu di tahun 2014 dan seterusnya. Jadi ada blok sampel sendiri dari SUSENAS ini dan setiap tahunnya tidak mengambil informasi dari individu atau rumah tangga yang sama. Nah, sehingga ini sifatnya repeated cross-sectional. Hanya saja yang menarik dari SUSENAS adalah representasi dari datanya itu bisa sifatnya nasional. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke persoalan selanjutnya adalah sebelumnya apa yang disebut dengan definisi dari informal sector workers. Nah, ini yang menjadi ada beberapa klasifikasi yang digunakan untuk mendefinisikan siapa sebenarnya yang tergolong dalam pekerja sektor informal. Nah, untuk konteks dalam paper ini kita menggunakan atau mengikuti definisi yang banyak digunakan di laporan-laporan misalkan Bank Dunia atau ILO. Jadi kita menggunakan definisi formal atau tidak formal dari status individu pekerjaan seseorang itu dari kepala keluarganya. Jadi kita mendefinisikan seorang individu atau seorang kepala keluarga itu disebut informal ketika mereka bekerja dalam on account. On account itu adalah pekerjaan mandiri, jadi seperti wira swasta tapi hanya bekerja seorang diri. Jadi seperti kalau ini menjadi problematik juga
Karena on account misalkan freelancer yang sangat highly educated itu kalau kita lihat definisi ini maka sebenarnya termasuk. Misalkan ada konsultan gitu ya, konsultan itu bekerja sendiri, sifatnya freelance, individu, atau ahli web designer atau graphic designer yang dia bekerja sendiri, individual sifatnya, itu masuk dalam sektor informal. Nah, ini menjadi problematik tersendiri karena barangkali mereka sebenarnya memiliki NPWP misalkan dan setiap tahunnya mereka melaporkan SPT untuk kemudian membayar pajak gitu ya. Nah, hanya saja sektor informal kalau kita mengikuti definisi ini untuk for the sake of this research kita ambil dulu definisi ini dan nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut kalau misalkan ada variasi-variasi seperti itu. Dan misalkan sektor informal juga disebut sebagai ketika mereka adalah seorang wira swasta, memiliki unit bisnis, tapi dibantu oleh pekerja-pekerja yang tidak permanen. Atau mereka sifatnya pekerja casual atau sambilan gitu ya, di sektor agrikultur dan non-agrikultur. Sifatnya tidak tetap gitu ya, atau kontrak yang tidak ada keterikatan secara formal dengan institusinya. Dan pekerja keluarga. Nah, sementara untuk sektor formal lebih mudah, jadi mereka adalah pegawai tetap di manapun mereka bekerja dan kalau mereka berwira swasta, ini dibantu oleh pekerja-pekerja yang sifatnya permanen. Gitu. Nah, kalau kita lihat data dari Sakernas, National Labor Force Survey, ini berbeda dengan data Susenas. Jadi komposisi pekerja kita di Indonesia ada sekitar 35% itu yang dikategorikan sebagai sektor informal, sementara sektor formal 26%. Sementara yang dikategorikan tidak bekerja itu 4% dari total angkatan pekerja. Dan kalau kita lihat trennya dari tahun ke tahun, ini jumlah persentase sektor informal dari tahun ke tahun itu ada di sekitaran 60-70%. Oke. Jangan terlalu dihiraukan untuk yang grafik yang di sebelah kanan karena ini proxy 2 dan proxy 1 menggunakan definisi sektor informal yang berbeda. Bagaimana sekarang kita akan lihat deskriptif statistik yang ada pada data Susenas yang kita gunakan. Kalau tadi grafik itu diambil dan diolah dari data yang sumbernya lain sebagai gambaran dan ilustrasi komposisi pekerja kita. Kalau kita lihat di sini kita bandingkan antara pekerja formal dan informal berdasarkan definisi tadi yang kita gunakan. Misalkan kita lihat sektor informal, pekerja sektor informal itu lebih banyak hidup di urban area. Ada sekitar 62%, sementara sektor formal 33%. Tidak ada perbandingan kalau dari sisi gender untuk kepala keluarganya, sektor formal dan formal kurang lebih sama, 90%. Sementara sektor informal itu rata-rata lebih tua untuk kepala keluarganya 48 tahun, sementara pekerja formal 42 tahun. Kemudian kalau kita lihat lagi, pekerja sektor informal ini mendominasi dari, kalau kita lihat sektor konteks pendidikannya, itu mereka tidak pernah mengenyam pendidikan, sekitar hampir 30%, sementara rata-rata pekerja formal itu lebih high educated ya. 35% menyelesaikan SMA atau setara, sementara sektor informal hanya 16%, dan hanya 2% dari pekerja sektor informal, yang sementara pekerja sektor formal itu 16% menyelesaikan studi tingkat lanjutan. Jadi signifikansi dari pekerja informal dalam konteks UHC kita adalah jumlahnya sangat besar.
Gitu. Kalau kita lihat dari komposisi pekerjanya itu banyak, sementara skema yang harus mereka lalui adalah skema volunteer dalam mengambil premi, membayarnya, dan seterusnya. Jadi ini merupakan tantangan tersendiri ketika mayoritas dari populasi di Indonesia adalah sektor informal, sementara mereka tidak serta-merta langsung membayar iuran JKN, sehingga banyak isu soal defisit dan lain sebagainya. Salah satu kontribusinya. Kemudian kalau kita lihat dari karakteristik rumah tangganya, ini misalnya di tabel sebelah kanan, pengeluaran rumah tangga sektor formal lebih besar, kurang lebih berbeda sekitar Rp400.000. Sementara untuk sektor informal rata-rata Rp600.000 per bulan pengeluarannya. Dan kalau kita lihat juga di sebagai status penerima program bantuan sosial seperti misalkan Raskin, 53% itu diterima oleh pekerja informal, sementara 30% diterima oleh pekerja formal. Ada sedikit perbedaan untuk untuk insurance program, jadi meskipun tidak signifikan ini untuk kepala keluarga yang ikut dalam National Health Insurance 48% formal, 46% di sektor informal. Status rumah juga lumayan agak berbeda. Jadi kalau karakteristik rumah ini perbedaannya cukup signifikan dari sisi dari sisi apakah memiliki dinding yang terbuat dari batu gitu, maksudnya stone wall artinya konkrit. Sementara akses kepada air bersih ini ada sedikit perbedaan antara karakteristik rumah yang dimiliki. Oke. Nah, selanjutnya ini kalau kita lihat proporsi dari rumah tangga yang memiliki JKN. Jadi dari sektor formal kita bagi dengan dan kita lihat tren per tahunnya. Jadi kita lihat ada tren peningkatan untuk kepemilikan asuransi kesehatan pada sektor formal dan informal. Hanya pada sektor formal kenaikannya lebih tinggi. Bisa dilihat perbedaan gradiennya kira-kira gitu ya. Dari rata-rata 40%, 0,4 menjadi 0,6 di tahun 2018. Ada peningkatan sekitar 38%, hampir 40% kenaikan trennya. Sementara di sektor informal ini hanya kurang dari 18-20% kenaikan kepemilikan asuransi pada rumah tangga. Dan nah sekarang kita lihat dari sisi kalau kita dekomposisi berdasarkan desil pengeluaran rumah tangga, maka ada pola seperti U-shape. Ya. Jadi pola seperti U-shape ini pada sektor formal itu jadi kalau desil pengeluaran 1 itu pengeluarannya yang terendah, bisa dikategorikan sebagai mereka yang pengeluarannya sangat kecil. Sementara desil ke-10 ini pengeluarannya relatif lebih besar. Ada pola seperti U-shape di mana di desil 1, 2, 3, 4 mulai penurunan, kemudian kenaikan lagi di 8, 9, dan 10. Artinya orang-orang yang ada di pada desil pengeluaran 1 hingga 3 ini dan 8 sampai 10 ada kecenderungan atau indikasi bahwa mereka lebih membutuhkan gitu. Nah, ini hanya plain statistik, ini hanya deskriptif statistik, tidak ada usaha untuk melakukan pengambilan kesimpulan apa-apa. Tapi kalau kita melihat konteks kebijakan, sektor formal dan informal pasti akan tinggi kepemilikan JKN-nya di desil-desil awal karena mereka tergabung pada skema PBI
atau di cover oleh pemerintah dan apapun bentuknya, sementara di desil pengeluaran lainnya mereka tidak masuk dalam golongan yang dibantu oleh pemerintah. Nah, bagaimana menjelaskan kenaikan di desil-desil selanjutnya yang terutama mendekati 8, 9, dan 10? Ada pola kalau yang disebut dengan adverse selection. Ini indikasi, bukan berarti satu bukti empiris. Hanya pada mereka yang relatif lebih kaya itu kecenderungannya untuk kepemilikan JKN lebih tinggi dibandingkan yang ada di tengah-tengah. Ini tapi tidak diikuti oleh pekerja informal, jadi relatif ini trennya menurun untuk desil-desil ke bawah. Nah, ini merupakan tantangan tersendiri dari bagaimana konteks mendorong mereka untuk tergabung dalam UHC, dan juga belum kita bicara soal menjaga agar mereka selalu berkontribusi tepat waktu. Oke. Strategi empiris yang kita gunakan ini jangan terlalu dihiraukan dulu sementara, karena kita akan lihat hasil-hasil yang sifatnya grafik gitu. Tapi kita ingin memprediksi probabilitas dari kepemilikan JKN, dan itu kita menggunakan pendekatan regresi non-linear pertama dalam konteks ini, yang itu kita ingin mengontrol status pekerjaan mereka, informal atau formal, kemudian ada di desil mana mereka pengeluaran dalam konteks pengeluarannya, kemudian kita kontrol juga terhadap faktor-faktor yang sifatnya karakteristik individu, misalkan usia, kemudian gender, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kita akan lihat beberapa hasil yang akan kita tampilkan dalam konteks ke grafik. Jadi untuk beberapa hasil selanjutnya yang akan dipaparkan di sini adalah yang disebut dengan predicted probability. Jadi kemungkinan atau probabilitas yang kita prediksi berdasarkan persamaan tadi yang kita sebutkan di sebelumnya. Jadi setelah kita pertimbangkan semua faktor yang ada, dari faktor individu, status pekerjaan, area, tempat tinggal, karakteristik rumah tangga, bagaimana prediksi kita terhadap kepemilikan ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ada pola hampir mirip kalau tadi kita lihat di sektor formal dan informal terutama. Jadi pemilik predicted probability kita itu ketika pengeluaran mereka tergolong pada pengeluaran tinggi, itu akan semakin tinggi kemungkinannya untuk mereka memiliki salah satu bentuk asuransi atau JKN. Ini prediksinya seperti ini. Jadi ada tren peningkatan dari kemungkinan mereka memiliki JKN. Ada tren tersebut, tapi tidak sedramatis peningkatannya kalau kita bandingkan dengan sektor formal. Jadi sektor informal ada kenaikan di tiga desil terakhir misalkan. Ini seperti U di sini ya, kalau ini probability. Jadi semakin di desil pengeluaran rendah, mereka relatif lebih tinggi, kemudian ada penurunan sedikit, dan kemudian naik lagi. Nah, bagaimana tren per tahunnya? Jadi, kalau kita lihat, salah satu yang bisa kita ambil dari grafik ini adalah dari tahun ke tahun, peningkatan sektor formal dibandingkan sektor informal itu selalu hampir ada pada formal mendominasi kepemilikan. Jadi kemungkinan untuk mereka memiliki JKN itu lebih tinggi dibandingkan sektor informal. Oke. Kita juga melihat selain tadi kepemilikan JKN, bagaimana kemungkinan mereka mengeluarkan out of pocket payment untuk konteks pengeluaran kesehatan relatif terhadap total pengeluaran mereka. Jadi rata-rata hampir sekitar 3% dari pengeluaran rumah tangga itu dikeluarkan untuk
untuk out of pocket-nya gitu ya, setidaknya itu dikeluarkan untuk kesehatan. Dan tren pengeluaran ini terlihat sektor informal lebih tinggi di desil-desil terakhir. Ini tadi kalau kita relate dengan grafik yang awal, yang ini ada peningkatan kepemilikan, ini bisa menjelaskan kenapa pengeluaran out of pocket-nya tinggi gitu ya untuk sektor informal. Ini bisa berarti berarti bermacam-macam. Kita harus melakukan eksplorasi lebih lanjut kenapa ada tren semacam ini. Salah satu penjelasnya misalkan di kelompok ini yang pengeluaran lebih tinggi mereka menggunakan lebih banyak, dan ada pengeluaran yang sifatnya sifatnya indirect gitu. Jadi seperti misalkan mereka harus travel jauh, ya, jarak jauh, relatif jauh ke rumah sakit lain, itu masuk dalam pertimbangan pengeluaran out of pocket. Jadi tidak harus sifatnya pembiayaan langsung untuk mendapatkan layanan kesehatan, tapi juga sifatnya bisa biaya-biaya indirect atau biaya tidak langsung. Nah, sekarang untuk outcome yang lainnya kita juga melakukan eksplorasi bagaimana kemungkinan atau probabilitas dari salah satu member atau salah satu anggota keluarga itu rawat inap selama 1 tahun terakhir. Ini tidak ada perbedaan signifikan untuk kalau kita bandingkan trennya dengan kategori pengeluaran antara formal dan sektor informal. Untuk konteks rawat jalan, ini sektor formal relatif lebih banyak menggunakan rawat jalan dibandingkan sektor informal. Jadi untuk kategori pengeluaran desil yang sama, itu pengeluaran sektor formal lebih besar dibandingkan sektor informal. Nah, hanya saja untuk di desil terakhir itu trennya menurun untuk sektor formal, namun trennya tetap meningkat untuk sektor informal. Jadi ini masih sifatnya masih deskriptif dari yang kita diskusikan pada siang hari ini. Dan dari hasil-hasil ini apa saja yang kita mau tindak lanjuti, yaitu banyak sekali tadi isu-isu yang belum kita sempat masukkan dalam presentasi siang hari ini. Tapi next step-nya adalah kita ingin mengeksplor dampak dari JKN terhadap penggunaan layanan kesehatan, terutama dalam konteks sektor informal workers. Kalau tadi sifatnya masih sifat asosiasi, kita ingin mencari hubungan sebab akibat, gitu ya, dengan menggunakan metode triple difference in difference. Jadi kita membandingkan antara formal dengan sektor informal. Kemudian kita bandingkan antara pre dan post dari pre JKN dan post JKN. Jadi datanya kita akan coba extend gitu dengan menggunakan data tahun 2012 dan 2011 untuk konteks Susanasnya. Jadi kita supaya lihat punya beberapa tahun observasi sebelum JKN diimplementasikan, supaya kita bisa lihat dinamika sektor informal terhadap kepemilikan bentuk asuransi yang ada pra JKN dan ketika mereka setelah mengalami fase adanya JKN. Oke, barangkali itu dulu untuk siang hari ini. Ini merupakan paper yang masih sifatnya eksploratif, jadi belum ada hasil yang solid gitu. Kita akan melakukan eksplorasi lebih lanjut. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan maupun masukan, dengan senang hati kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Dr. Gil. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya atau
ingin menanggapi dari pemaparan Dr. Gio, silakan meng-unmute atau mengirimkan pertanyaan di kolom chat. Oke. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak atau Ibu, saya akan bertanya terlebih dahulu dengan Dr. Gio. Dokter, untuk tips pemilihan metode pemilihan metode penelitian, apakah ada metode tertentu yang bagus dan mudah diterima untuk publikasi internasional? Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak ya pertanyaannya. Jadi kalau dari konteks mana yang bisa meningkatkan chance untuk dilakukan publikasi, tergantung pada jurnal yang mana yang kita kita target gitu. Karena ada jurnal, misalkan kalau jurnal public health atau jurnal kedokteran itu dia memiliki standar yang berbeda, atau jurnal yang sifatnya economics atau health economics itu punya standar yang berbeda gitu. Jadi banyak jurnal jurnal kedokteran atau terutama dan jurnal public health itu yang bisa menerima kalau hubungannya hanya sekedar asosiasi, jadi bukan hubungan sebab akibat. Jadi metode-metode seperti ini yang tidak eksperimental itu bisa digunakan untuk metode penelitian, terutama menggunakan data yang sifatnya data sekunder, data survei, dan mendokumentasikan hubungan korelasi saja itu di beberapa jurnal bisa diterima gitu. Untuk jurnal yang mungkin membutuhkan hubungan yang lebih kuat, yaitu hubungan sebab akibat misalkan, maka metode empirisnya harus disesuaikan juga. Jadi kalau misalkan paper ini dilanjutkan dengan dengan apa adanya yang disubmit misalkan ke jurnal ekonomi gitu, mungkin probabilitasnya akan tinggi untuk ditolak karena tidak bisa memberikan hubungan sebab akibat gitu. Artinya estimasinya ada bias gitu. Jadi tergantung target jurnal mana yang kita targetkan gitu. Oke, terima kasih Dr. Gio untuk penjelasannya. Kemudian untuk selanjutnya, Bapak Ibu. Sudah, Mbak Gio. Oke, selamat siang Mas Gio. Ada satu pertanyaan nih dari titipan juga sebenarnya. Apakah ada kesulitan tertentu saat melakukan penelitian tentang utilisasi ini? Terima kasih. Gimana Mbak Tri? Apakah ada kesulitan tertentu dalam penelitian tentang utilisasi ini? Jadi mungkin ada kesulitan. Yang pertama adalah sebenarnya kalau dari sisi identifikasi sektor informal ini mungkin kita akan melakukan beberapa definisi gitu ya. Hanya saja informasi untuk mengidentifikasi sektor informal itu sangat kasar gitu. Jadi misalkan kita nggak bisa melink apakah mereka ini punya NPWP atau enggak. Jadi dan kebanyakan sektor formal itu kan tidak memiliki hal tersebut. Jadi belum dalam konteks identifikasi ini ada isu error gitu ya dalam mengidentifikasi mana yang formal mana yang informal. Seperti tadi isu contohnya kalau ada kepala keluarga yang sifatnya mereka adalah freelancer gitu, graphic designer atau content creator misalkan yang kerjanya individual, itu kalau menggunakan definisi tadi masuknya sektor informal. Padahal sebenarnya mereka cocok untuk masuk ke sektor formal karena dikontrak secara profesional misalkan gitu, terus mereka melapor dan membayar pajak tahunan gitu ya. Jadi ada isu error dalam hal tersebut gitu. Dan
kadang formal dan sektor informal bisa jadi semacam apa namanya, kalau ada isu, tapi ini harus dicek lagi di data, ada isu misalkan mereka punya double job gitu, dan ini kategorinya masuk kemana mereka gitu ya. Tapi kita menggunakan definisi yang ada pada literatur, dan pada definisi itu mencakup pada mata pencarian utama. Jadi selalu ada isu itu. Yang kedua adalah kalau ingin kita mencari hubungan sebab akibat, kita ingin memiliki kelompok kontrol gitu ya. Jadi ada kelompok treatment dan kelompok kontrol gitu. Dan hanya saja dalam konteks ini kelompok kontrolnya itu praktis adalah tidak ada kelompok yang komparator yang serupa begitu. Artinya maksudnya kalau kita bandingkan informal dan formal, mereka sudah berbeda begitu. Jadi kita harus mencari lagi, mengeksplorasi lagi, bekerja keras untuk bagaimana mencari metode yang bisa mendapatkan proporsi kelompok, mencari komparator yang lebih serupa begitu. Itu salah satu beberapa dari kesulitan untuk project ini, gitu. Oke, baik, terima kasih. Berarti untuk project ini apakah lebih lama saat identifikasi awal atau saat pengerjaannya, Dok? Gimana? Lebih lama pada saat pengerjaannya. Kalau identifikasi kita ada beberapa literatur, dan selama literatur itu punya justifikasi, kita bisa menggunakan gitu. Tapi itu isu yang tidak bisa kita menutup mata gitu. Artinya kita harus lihat lagi misalkan proporsi dari ini juga nanti akan kita eksplorasi lebih lanjut. Misalkan dari sekian klasifikasi sektor informal itu berapa saja proporsinya. Misalkan kalau tadi isunya ada pada own account gitu ya, mereka yang bekerja sendiri, kita ingin coba bandingkan karakteristik dari own account yang dari konteks pengeluarannya misalkan, kita bandingkan karakteristik demografisnya, karakteristik individualnya, karakteristik rumah tangganya gitu. Jadi apakah misalkan ada perbedaan berdasarkan kota misalkan, atau berdasarkan daerah gitu. Jadi kita bisa lihat tendensi-tendensi kalau ada isu error dalam klasifikasi sektor informal. Ini masih kita coba akan eksplor lagi secara empirisnya gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Dr. Gio atas penjelasannya. Sambil menunggu Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, mungkin bisa dijelaskan, Dokter, untuk apakah ada saran atau isu-isu yang bagus untuk dijadikan tesis bagi mahasiswa saat ini yang sedang. Oke. Ini bentar, pertanyaannya dari chat atau dari mana? Bentar. Ini pertanyaannya dari saya. Oh, oke. Kirain ada. Oke. Sebenarnya kalau dari konteks secara umum gitu ya, misalkan secara general pekerja sektor informal itu menarik karena isunya ada pada kalau nggak salah ada beberapa paper yang berkaitan dengan sektor informal ini untuk mencari tahu, misalkan mereka pertama tendensi untuk melakukan terus-menerus membayar, jadi premium sustainability, collectability dari sektor informal. Itu adalah salah satu beberapa kolega di LPM UI beberapa tahun lalu ada satu paper yang dipublish gitu. Kemudian selama challenge atau tantangan dari sektor informal ini masih ada, ini sebenarnya salah satu isu yang cukup menarik gitu ya, karena bisa dieksplorasi lebih lanjut, misalkan yang sifatnya kualitatif maupun kuantitatif begitu, untuk spesifik pada kelompok sektor informal. Untuk kajian
ada yang menanyakan juga ada willingness to pay. Ada kajian willingness to pay, tapi yang dilakukan oleh teman-teman pusat KPMAK juga kalau nggak salah. Kalau nggak salah kemarin ada salah satu paper yang publish juga di jurnal PLOS ONE, tapi bukan willingness to pay kelihatannya kalau tidak salah ingat. Hanya willingness to pay itu ada yang mengerjakan, tapi apakah kelompok sektor informal yang menjadi utamanya ini belum clear. Tapi kelihatannya konteksnya waktu itu adalah mereka yang tidak tercakup PBI ya kalau nggak salah. Tapi mungkin coba dicek lebih lanjut. Jadi isu-isu kelompok sektor informal banyak ya, masih ada diidentifikasi bagaimana cara mereka tergabung dan bagaimana mempertahankan kolektabilitas dari isu kolektabilitas ini. Ini angle-nya banyak, bisa diambil dari perspektif payer sebagai konteks BPJS misalkan, bisa dilihat dari konteks population health dari konteks ini, misalkan apa dampaknya terhadap utilisasi, apa dampaknya terhadap outcome kesehatan gitu. Jadi mungkin bisa dieksplorasi ke arah sana. Baik, mungkin itu juga bisa menjadi masukan bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan penelitian di kelompok sektor informal. Oke, terima kasih kepada Dr. Gio. Selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat dari Dr. Valentina. Bagaimana pelayanan kesehatan berbasis komunitas di Indonesia, termasuk penjangkauan dan kampanye yang diizinkan dalam konteks pandemi COVID-19? Apa contohnya, dan kemudian kearifan lokal yang dimiliki kita bangsa Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung hal tersebut. Silakan. Basis komunitas, I think kelihatannya bukan masuk dalam expertise saya untuk pertanyaan ini ya spesifiknya, cuma kalau mungkin berhipotesis gitu, kiranya I don't know, this is a good question sih, I think. Konteks pandemi COVID, mungkin kalau konteks kita kaitkan ya, mungkin tidak menjawab secara spesifik ke pertanyaannya karena tidak berkaitan secara langsung. Cuma sektor informal pada pekerja-pekerja sektor informal dalam konteks COVID ini itu terdampak sangat berat gitu ya. Jadi ini juga menarik kalau kita melihat dinamikanya, misalkan kalau ada data yang bisa mensupport ini, bisa dari data klaim BPJS misalkan, atau dari data Husenas lagi yang akan diterbitkan gitu, kita bisa lihat dinamikanya. Tapi ada indikasi bahwa dari laporan BPS, pekerja sektor informal ini terdampak cukup berat gitu, dan mereka karena konteks pekerjaannya sektor informal itu tidak ada jaminan kan dari perusahaan dan lain sebagainya. Jadi mereka terdampak cukup besar, sekitar 70% kalau nggak salah, salah satu berita ada yang terdampak penurunan pendapatan per bulannya. Jadi di masa-masa COVID ini justru juga menjadi menarik melihat dinamika dari sektor informal terhadap dari dampak penurunan terhadap perilaku kesehatan misalkan gitu. Bisa dikonfirmasi dengan data BPJS, misalnya kita lihat tren utilisasi dari kelompok-kelompok yang ada, PBI sebesar apa, PBPU sebesar apa gitu ya. Jadi bisa dilihat juga tren dari bulan ke bulannya menjadi dan PBPU kita bisa asumsi mereka mungkin mayoritas sektor informal meskipun tidak harus selalu demikian. Cuma ini menjadi salah satu topik yang menarik. Barangkali itu. Ya, baik. Bagaimana Dr. Valentina, apakah sudah cukup jelas? Jika ada yang ingin ditanyakan kembali, bisa langsung unmute. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Anto Kalina. Apakah ada hubungan WTP dengan utilisasi bagi pekerja informal? Tadi mungkin sedikit menjawab dari tadi, sempat saya lihat pertanyaan itu dan dikaitkan dengan pertanyaan lainnya. Jadi
mungkin maksudnya willingness to pay kalau kita bisa tanpa ada studi, misalkan saat ini kita akan berspekulasi bahwa ya pasti ada pengaruhnya gitu konteks informal kalau kita lihat karena willingness to pay akan sangat berkaitan dengan jumlah pendapatan atau kondisi yang dimiliki dari individu yang ditanyakan gitu. Jadi kita akan berspekulasi bahwa itu akan selalu ada. Hanya saja apakah ini sudah pernah dilakukan? Ini harus dicek lagi. Tapi kemarin ada beberapa paper yang dikeluarkan, dipublish gitu. Apakah konteksnya pada hanya saja pekerja informal atau tidak? Ini yang harus dicek lagi. Kemarin kalau salah ada beberapa paper yang ke arah sana. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Saudara Pindri Fadlika. Apakah kajian ini juga mencakup bagaimana utilisasi sektor informal di vaskes pemerintah atau swasta yang bekerja sama dengan BPJS? Ya, jadi ini sifatnya mencakup semuanya. Jadi tidak hanya jadi kita nggak tahu apakah mereka. Jadi kalau di data Susenas itu kita nggak bisa lihat mereka menggunakan di klinik yang berafiliasi dengan BPJS atau enggak. Tapi kalau misalnya di datanya ada misalkan di mana Anda pertanyaannya di modul itu di mana Anda mendapatkan layanan kesehatan dari rumah sakit, ada klinik misalkan, tapi kita nggak tahu apakah itu bekerja sama dengan BPJS atau enggak, itu nggak terlihat di data yang ada gitu. Kalau tertarik terhadap pertanyaan seperti ini, maka mungkin best bet-nya adalah melihat data klaim BPJS ya. Jadi praktis itu hanya melihat semua klaim yang ada pada vaskes yang terafiliasi dengan BPJS, dan itu tidak bisa mengambil kesimpulan terhadap mereka yang menggunakan di luar dari klinik BPJS. Jadi kalau menjawab pertanyaan lagi yang ada di data Susenas ini kita nggak tahu mereka menggunakannya di klinik BPJS atau di klinik atau vaskes BPJS atau enggak. Hanya kita bisa tahunya mereka di rumah sakit milik pemerintah atau swasta, itu kita bisa tahu. Dan dari situ kita bisa berasumsi bahwa yang semua terafiliasi dengan pemerintah itu berafiliasi dengan BPJS. Hanya saja untuk kalau klinik konteks primer puskesmas ada, untuk yang praktek mandiri ini yang kelihatannya akan jadi isu di sini gitu. Jadi kita nggak tahu kalau tertarik apakah mereka hanya melihat konteks klinik BPJS atau enggak. Seperti itu. Baik, terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya masih ada waktu sekitar 3 menit sebelum waktu kita selesai. Atau mungkin Dokter Gio bisa menyampaikan pernyataan penutup atau untuk yang ingin disampaikan kepada mahasiswa dan partisipan yang join pada jurnal Cup hari ini terkait. Kalau sesi konklusi sih ini masih harus terus dieksplorasi konteks challenge dari atau isu dari tantangan dari pekerja sektor informal. Dan untuk menjawab tadi pertanyaan apakah ada hubungan antara WTP dengan sektor informal, ini paper terakhir dari Pak Mutakin, Mbak Herma juga di PLOS ONE itu spesifik pada informal sector. Jadi bisa dilihat di jurnal PLOS ONE. Saya akan kasih linknya. Kalau tertarik untuk melihat lebih lanjut. Selebih itu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini hanya sifatnya deskriptif, belum ada hasil yang lebih solid dari sekedar eksplorasi awalan. Jadi mohon maaf kalau banyak kurangnya. Dan itu mungkin semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semua dalam penelitian.
sektor informal. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk Dr. Giovanni atas pemaparannya pada hari ini. Mengingat waktu tinggal 1 menit lagi, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang ingin menyaksikan siaran ulang dari Jurnal Club pada sesi 9 ini dapat mengakses di channel YouTube HPM FK UGM. Oh, ini ada pertanyaan. Oh, ya, ini ada paper dari Dr. Giovanni, boleh Bukan, ini paper Pak Mutakin, jadi bukan paper saya. Oke, baik, dapat diakses terlebih dahulu. Ya, kalau berminat isu tadi WTP dengan sektor informal. Oke. Mungkin seperti itu, Dokter. Terima kasih banyak atas pemaparannya hari ini. Kami dari tim Jurnal Club mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dari kami. Kami juga berterima kasih kepada Dr. Giovanni telah meluangkan waktu untuk menjadi pembicara dan narasumber pada hari ini. Kami pemohon pamit undur diri dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini. Bapak Ibu dapat mengakses di YouTube channel HPM UGM untuk menyaksikan siaran ulang dari pemaparan dari Dr. Giovanni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih.